Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berharap keadaan kita semua ada di dalam damai sejahtera Kristus. PA 5 menit saat ini, saya mengajak saudara untuk mengikuti tema Hal Mengikut Yesus bagian pertama yang saya ambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudaraku, kisah tentang seorang ahli Taurat yang hendak mengikut Tuhan Yesus ini sengaja ditempatkan penginjil Matius dalam tulisan Injilnya sesudah ia menceritakan berbagai mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa adalah suatu mujizat juga jika ada seorang ahli Taurat menyatakan keinginannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi semua pemeluk agama Yahudi. Ahli Taurat bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan bangsa Israel. Ahli Taurat juga biasa disebut sebagai cendekiawan Yahudi yang dilatih untuk mengembangkan ajaran Taurat, mengajar murid-murid baik melalui lisan maupun tulisan, dan menerapkan hukum Taurat dalam lingkungan kehidupan umat. Selain itu, ahli Taurat juga mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Ahli Taurat juga memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi anggota dari Sanhedrin, yaitu mahkamah agama, di samping tentu saja juga imam dan tua bangsa Yahudi. Nah, dengan kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat dan pengetahuan yang luas tentang kitab Taurat, maka sungguh luar biasa jika ada seorang ahli Taurat ingin mengikut Yesus. Dan yang menarik, ahli Taurat ini memanggil Yesus dengan sebutan guru, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata rabi. Nah, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Mestinya ia bangga dong, karena belum ada seorang pun muridnya yang berasal dari golongan ahli Taurat. Namun tidak demikian. Ini memang mengherankan bagi kita. Ia malah berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak menegaskan dengan kalimat, "Hai ahli Taurat, sebelum engkau mengikut aku, hendaklah engkau menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang engkau lakukan. Sudahkah engkau sadar akan harga yang engkau harus bayar?" Hal itu berarti bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan ada pengikutnya yang hanya terseret oleh perasaan emosional sesaat belaka yang hanya bersifat sewaktu-waktu saja. Tuhan Yesus tidak menginginkan para pengikutnya yang panas-panas tahi ayam, mudah berkobar semangatnya, namun mudah pula menjadi padam dan dingin. Tuhan Yesus juga tidak mau para pengikutnya punya motivasi mencari dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, harta yang lebih banyak,
sebagai motivasi yang utama dalam keputusan mengikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar kita semua sebagai pengikutnya benar-benar mengesampingkan keinginan-keinginan duniawi, lalu mendisiplinkan diri melaksanakan seluruh ajaran Kristus. Kehendaknya ini bukan untuk mematahkan semangat kita, tetapi justru untuk memurnikan semangat kita agar kita kuat bertahan dalam berbagai pencobaan dunia. Selamat mengikuti Yesus dengan cara yang benar. Amin.